Ya, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini tanggal 9 November 2020 saya akan membuat konten yang mungkin sekarang sedang viral ya, itu tentang pencarian 3 anak yang hilang yang belum diketemukan sampai dengan malam ini. Setidaknya kita akan mencari informasi dari berbagai pihak mungkin di daerah tersebut ya teman-teman. Mungkin saya akan ikut bergabung dalam pencarian 3 anak yang hilang dengan cara logika dan perasaan saja mungkin ya guys. Jadi apabila nanti anak tersebut bisa diketemukan, ya kita berdoa secepat mungkin supaya 3 anak tersebut bisa diketemukan oleh pihak-pihak yang sedang sekarang mencari keberadaan 3 anak hilang di daerah Langkat. Kalau menurut saya sendiri sih, ini menurut saya ya, menurut saya sendiri itu dari kejadian 3 anak yang hilang tersebut, ya apabila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya berbagi cerita ataupun informasi dan menggunakan perasaan dari saya sendiri ya. Secara logika itu anak tersebut hilang di saat ada pekerjaan di daerah kelapa sawit tersebut. Itu setelah terjadi ada pekerjaan di situ ya, yang mungkin banyak berbagai pihak yang sudah berusaha mencari keberadaan anak tersebut, dan mungkin keluarganya juga yang merasa sudah sangat kehilangan ya kepada 3 anaknya tersebut. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga bisa cepat diketemukan. Dengan adanya hal tersebut, itu kalau misalkan anak tersebut itu mungkin jatuh atau mungkin tertimpa tanah yang sedang digali, sangatlah mungkin tidak mungkin ya, mungkin saja tidak mungkin terjadi. Karena apa? Apabila di saat ada pekerjaan penggalian tersebut dan anak itu terjerumus atau terperosok di penggalian tersebut, setidaknya anak tersebut itu ada teriakan atau tangisan dari salah satu lah, mungkin minimal salah satu anak tersebut, sehingga orang-orang di sekitar situ pun mendengarkan gitu. Tidak mungkin hanya diam saja, itu tidak mungkin. Sedangkan penggalian itu kan hanya beberapa kubik ya dalam pengambilan tanah, dan dipindahkan pun hanya beberapa kubik saja. Nggak bisa langsung tertimbun penuh, itu nggak bisa. Kalau secara logikanya seperti itu. Dan yang kedua, apabila anak tersebut juga mungkin tenggelam di danau, itu pun menurut saya sendiri itu tidak mungkin. Karena apa? Jarak dari danau dan kelapa sawit itu juga cukup jauh.
mereka nggak mungkin berlari-lari sampai ke sana. Saya lihat di video yang lagi viral tersebut itu, yang mengupload ya, itu dalam pekerjaan tersebut itu banyak orang di situ, banyak orang berkerumunan ya, banyak orang berkerumunan, ada bapak ibu segala macam ya, anak-anak juga kan, berarti masih kepantau di lingkungan situ, masih kepantau apabila anak tersebut jatuh ataupun terprosok atau turun ke dalam galian tersebut. Karena saya lihat itu ada orang-orang dewasa pun ada di situ yang menggunakan sepeda motor juga, ya kan. Itu secara logikanya itu menurut saya itu nggak mungkin kalau sampai hilang karena jatuh atau terprosok di dalam penggalian dalam pekerjaan itu. Dan di dalam danau tersebut ya, yang saya rasakan itu mudah-mudahan sih benar ya. Kalaupun ya salah ya, ini hanya perasaan dari saya sendiri. Yang saya rasakan itu 3 anak tersebut itu setelah berlari dari pekerjaan penggalian tersebut, dari wilayah penggalian tanah tersebut, yang saya rasakan itu ada lebih dari 2 orang itu menjemput anak tersebut ya, untuk dibawa ke suatu tempat ya, nggak tahu tuh tempatnya di mana, itu dibawa di suatu tempat. Jadi memang ini 3 anak tersebut itu memang kemungkinan dari perasaan saya itu hilangnya dikarenakan dia dibawa lari orang. Karena apa? Kalau misalkan anak hilang tersebut mungkin dalam hal gaib ya, itu sampai hampir 3 minggu ini ya, 21 hari, hampir 21 hari ini sampai sekarang belum kembali. Biasanya sih cuma beberapa hari saja. Kalau misalkan ini dibawa dari alam lain ya, nggak sampai berlarut-larut lama, itu nggak mungkin gitu. Kalau menurut saya gitu. Mungkin buat para tokoh-tokoh spiritual, ulama dan sebagainya yang sudah berupaya mencari anak tersebut, itu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Pastinya dia sedikit lebih mengetahui kalau memang ini dibawa dari alam lain gitu. Karena di situ banyak tokoh-tokoh spiritual yang luar hebat-hebat ya, sampai salah satu nggak bisa mengambil anak tersebut, itu tidak mungkin. Mereka sudah ahlinya, sudah sudah jadi kepintaran beliau tersebut gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kembali lagi ke perasaan saya dan logika saya, itu anak tersebut yang hilang di daerah Langkat itu dibawa orang gitu. Dibawa orang, dan mungkin untuk sampai dari hari ini itu sudah keberadaannya sudah jauh dari lokasi
Langkat, bisa ke Jawa, bisa ke Kalimantan atau mana gitu, intinya sudah jauh dari situ lah gitu. Itu untuk secara logika saya dan perasaan yang saya rasakan ya. Tapi kita di sini sangat berduka ya, karena dengan kehilangannya anak tersebut sampai saat ini banyak warga dan pihak-pihak yang sudah berupaya mencarinya belum ketemu juga. Itu saya merasa berduka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, nggak sampai dengan 1 minggu, anak tersebut bisa diketemukan dengan keadaan sehat walafiat dan bisa kembali bersama keluarga. Amin. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan dengan informasi dari logika dan perasaan saya saja gitu. Mudah-mudahan ini kita semuanya bisa mendapatkan hasil untuk menemukan 3 anak yang hilang tersebut. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa supaya keluarganya juga bisa menemukan atau bertemu anak-anaknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.